Jika dibandingkan dengan Al Zaitun, ormas pengasuh khilafah seperti HTI, FPI, dan PA212, mereka adalah pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, dan mereka ingin mengganti Pancasila menjadi khilafah. Kadrun pengasuh khilafah menganggap Indonesia merupakan negara tauhid. Jadi, mereka ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi. Lalu bagaimana dengan pondok pesantren Rizik Syihab dan Bahar Smith, apalagi Abdul Somad? Mereka suka sekali menista agama orang lain, dan mereka suka sekali mengumbar atau mengajar kebencian. Mana yang lebih bagus, Panji Gumilang mengatakan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat? Rizik Syihab jelas-jelas dan seringkali menista agama lain, dan sampai saat ini dia masih bebas atas tuduhan penistaan agama. Rizik Syihab pun sering dipanggil Habib, padahal dia tidak berani lakukan tes keturunan untuk membuktikan apa betul dia betul keturunan Nabi. Tuliskan opini kalian tentang pondok pesantren Al Zaitun dibanding dengan pondok pesantren Rizik Syihab, Bahar Smith, atau Abdul Somad. Mana yang lebih bagus? Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI betul adalah sarang teroris. Terbukti dengan banyak sekali anggota MUI yang ditangkap oleh Densus karena kasus teroris. Adapun Panji Gumilang sebagai pimpinan itu beberapa tindak pidana akan kita proses karena memang dugaannya itu kuat. Sekali lagi dugaan kuat. Dan Al Zaitun ini belum ada indikasi melahirkan teroris-teroris meskipun memang latar belakangnya berasal dari gerakan negara Islam Indonesia untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Itu soal lain yang terpisah dari pendidikannya. Yang bermasalah di pondok pesantren Al Zaitun itu sebenarnya bukan pondok pesantrennya, tetapi pengasuhnya yang bernama Panji Gumilang. Kalau pondok pesantrennya itu sendiri, di luar soal-soal yang agak aneh tadi, tetapi sebenarnya juga tidak terlalu fatal dan tidak langsung melanggar aturan hukum, ya. Pondok pesantrennya itu sendiri baik, kurikulumnya bagus, alumninya juga nampaknya sampai sekarang tidak ada yang bermasalah. Jadi kita tidak ikut campur, biar nanti hukum yang berbicara itu, karena hukum itu nanti kan ada kriteria, ada unsur-unsur, dan sebelum unsur-unsur pidana itu ditemukan dan dilekatkan kepada seseorang, biasanya ada gelar perkara yang melibatkan aspek akademis maupun aspek-aspek teknisnya. Nah, jadi kesimpulannya, yang bermasalah itu sebenarnya kan Panji Gumilang sebagai pengasuh. Nah, Panji Gumilang sebagai pengasuh itu memang oleh sebagian masyarakat Muslim, ya, dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama dan akan dididik dengan pasal-pasal penodaan terhadap agama. Itu sudah jalan dan itu sudah ada ukuran-ukuran hukumnya yang dilakukan penjejakannya oleh Bariskim Polri. Pertama, dugaan tadi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dan sekarang sudah masuk ke penyidikan. Penyidikan itu artinya sudah benar, terjadinya tindak pidana sudah ada dan disangka pasti ada. Tinggal siapa sekarang tersangkanya itu nanti akan dikristalisasi dari hasil gelar perkara dan pengumuman yang sudah. Sikap pemerintah satu, Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren itu akan dibina dan tidak akan dibubarkan. Karena di sana menyangkut ribuan orang yang sudah percaya untuk belajar di sana
tugas pemerintah adalah membina dan membersihkan kalau ada hal-hal yang tadi agak sedikit menyimpang dari arus pokok sebuah sistem pendidikan dan sistem pembelajaran yang dipandu oleh kurikulum yang resmi. Adapun Panji Gumilang sebagai pimpinan itu beberapa tindak pidana akan kita proses karena memang dugaannya itu kuat. Sekali lagi dugaan kuat. Nah, untuk langkah-langkah yang menyangkut pencucian uang ini kita sudah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang ditemukan oleh PPATK. 145 rekening ini kami bekukan yang nantinya tentu akan masuk ke dalam proses hukum apa betul ada pencucian uang. Dari saya sebagai ketua TPPU, tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana sekretarisnya adalah PPATK. Nah, itu sudah menemukan dugaan tindak pidana dalam dua hal. Itu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu menyangkut misalnya penyalahgunaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang yayasan tentang kepemilikan aset, kemudian penipuan dan pemalsuan. Itu sekali lagi dugaan yang sudah kami sampaikan ke Polri. Sampai hari ini ditemukan 295 sertifikat hak milik atas nama Panji Gumilang dan anaknya dan istrinya yang diduga itu adalah penyalahgunaan. Seharusnya itu milik yayasan tapi menjadi milik pribadi. Tetapi itu dalam dugaan dan kami sekarang meningkatkan dari temuan itu kepada tahap atau ke dalam tahap pemeriksaan. Nah, tadi pencucian uangnya apa? Tadi misalnya yaitu uang yang dikelola secara tidak halal, secara tidak sah menurut hukum lalu disamarkan seakan-akan sah. Terkait dengan ini, hari ini kami juga sudah menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan polisi tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan atau pemindahan aset milik institusi kepada pribadi. Seperti diketahui di dalam pemberitaan kita dengar Yayasan Al-Zaitun itu mempunyai lahan atau hidup mengelola kegiatannya di lahan seluas 1.200 sampai 1.300 hektar. Nah, arahnya kemana ya? Yaitu, maka kita menduganya pencucian uang. Karena misalnya sertifikat hak milik atas tanah itu dikaitkan dengan nama, tanggal lahir, dan alamat yang sama. Gitu. Oleh sebab itu, kita belum menyelidiki nama-nama lain yang misalnya disebutkan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu ada 6 nama lain, misalnya Abu Toto, Toto Salam, Nur Alam, Samsul Alam, Saltul Ma'arif, Prawoto, dan sebagainya. Nah, kita masih tertuju ke yang namanya Syekh Panji Gumilang dulu. Yang nama-nama lain ini apakah juga digunakan untuk itu? Nanti kita cari lagi gitu. Nah, nanti yang lain ya kita cari lagi. Karena kan, masih banyak aset-aset yang mungkin namanya disamarkan gitu. Baik. Apalagi kalau kita anggap pencucian uang itu kan yaitu tadi dana misalnya dari satu rekening ke satu rekening yang sama berpindah-pindah begitu, seperti itu tuh termasuk sesuatu yang dicurigai juga. Apalagi dana yang untuk institusi lalu langsung berpindah ke rekening pribadi lalu penggunaannya tidak jelas. Itu masuk dari dugaan pencucian uang. Nah, itu yang akan terus kita lakukan selain yang sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Selama ini tanah-tanah itu kan diketahui digunakan oleh Al-Zaitun. Dan Al-Zaitun itu menghimpun banyak dana dari berbagai hal yang kalau oleh mantan-mantan anggota
Komandemen 9, KW 9 NII itu juga dilakukan dengan cara melanggar hukum, memaksa orang, mengambil paksa punya orang, memaksa orang untuk memaksa orang tuanya minta uang dan macam-macam lah. Itu kan mestinya mungkin untuk Al-Zaitun, tetapi kemudian agak aneh kalau tanah sampai ratusan sertifikat hak milik itu atas nama satu keluarga. 295 sertifikat hak milik atas nama ayah, istri, anak, dan 1-2 nama lain yang diduga sangat dekat dengan itu. Iya, rekening yang atas nama Panji Gumilang sendiri 256. Gitu. Kemudian ada rekening institusi, ada Pondok Al-Zaitun, yayasan ini, yayasan itu, dan seterusnya. Itu selebihnya dari 256 atas nama Panji Gumilang itu, sisanya mencapai 367 seluruhnya itu yang atas nama institusi atau perorangan-perorangan yang punya kaitan dengan Panji Gumilang. Kisarannya saya katakan agregat ya. Kalau TPPU itu agregat. Itu jumlahnya 16 triliun. Besaran uangnya tuh 16 triliun lebih dari rekening-rekening yang ada itu. Agregat ya. Kalau memang itu dari hasil pelanggaran hukum nanti disita oleh negara. Kita kan punya banyak di Kemenkumham ada rumah barang rampasan atau barang sitaan. Di Kejaksaan Agung juga ada lembaga penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan. Di Kementerian Keuangan kita punya dirjen kekayaan negara yang bisa juga mengelola itu kalau itu memang harus jatuh kepada negara. Nanti kita lihat proses hukumnya ini. Okay. Jadi nanti bagaimana nasib Al-Zaitun kalau misalnya dalam waktu tidak lama Panji Gumilang harus menjadi tersangka sehingga harus meninggalkan Al-Zaitun selama proses hukum sampai selesai. Nah, nanti akan dipikirkan kemudian, tetapi kita tidak akan membubarkan. Karena kita punya pengalaman, ada seorang teroris yang resmi secara hukum, bahkan dulu mau dibawa ke Amerika, tapi oleh Presiden, udah di sini aja, di sini ada pengadilan yang juga adil gitu. Itu Abu Bakar Basir. Dulu kan mau dibawa ke Amerika, diminta mau dibawa ke Guantanamo dan macam-macam, tapi Presiden Indonesia waktu itu Bu Mega, udah kita punya mampu mengadili sendiri gitu. Nah akhirnya diadili. Itu adalah pengasuh pondok pesantren Al-Mu'min di Ngurupi, Solo. Itu sampai sekarang tidak dibubarkan. Selama Abu Bakar Basir di penjara juga pondok pesantren dan yayasannya tidak dibubarkan. Meskipun kita tahu dari pondok itu, terutama dari Abu Bakar Basir, lahir kaitan-kaitan orang yang disebut kemudian teroris. Pesantrennya tidak kita bubarkan, tapi kita bina, gitu. Agar orang yang mau belajar di situ ya sudah belajar aja, tapi tindakan terorismenya kita tangkal. Begitu pesantrennya akan kita bina. Karena itu menyangkut hak konstitusional setiap warga negara untuk belajar dan memilih tempat belajar. Dan Al-Zaitun ini belum ada indikasi melahirkan teroris-teroris, meskipun memang latar belakangnya berasal dari gerakan negara Islam Indonesia untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Itu soal lain yang terpisah dari pendidikannya. Kenapa kita tidak mau membubarkan lembaga pendidikan Al-Zaitun ini? Karena itu tidak baik bagi bangsa ini kalau ada apa-apa lalu dibubarkan. Itu hak konstitusional orang yang mungkin tidak tahu menahu. Oleh sebab itu yang kita ambil adalah oknum, yaitu pengasuhnya yang nyata-nyata dilaporkan telah melakukan tindak pidana karena dugaan juga melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kalau kaitannya dengan NI itu latar belakang, bukan gerakan ini. Jadi beginilah, kalau ini kan operasi intelijen dulu. Saya sudah konfirmasikan ini ke bapak-bapak yang dibilang membacking dan sebagainya. Saya tanya apa betul. Lalu terjadilah cerita kepada saya dulu, ini
sebenarnya memang diambil dari gerakan bawah tanah namanya Negara Islam Indonesia. Itu dulu ada gerakan gencar dan luas, uangnya banyak beredar. Maka diambillah Panji Gumilang itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Tapi kemudian Panji Gumilang ini yang mengendalikan ini lalu bergerak sendiri. Menjadikan Al Zaitun itu sebagai tameng dan tidak lagi bergerak di dalam gerakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Panji Gumilangnya, gerakan bawah tanahnya mungkin masih ada. Nah, yang sekarang banyak-banyak membongkar rahasia ini, dulu yang pernah dibaiat oleh Panji Gumilang. Mereka pada muncul, saya dibaiat tanggal sekian menjadi gubernur di sana, tanggal sekian dipindah. Itu kan waktu mereka menjadi gerakan bawah tanah di NII itu. Nah, begitu kemudian ini Panji Gumilang mengubah penampilannya, lalu terjadilah hal-hal yang seperti ini. Tidak lagi dikaitkan dengan NII untuk kasus ini, meskipun dulu latar belakangnya ada kaitan dengan NII, Negara Islam Indonesia. Ya, yang paling mungkin itu untuk diusut dari Panji Gumilang dan Al Zaitun ini adalah yang pertama itu kasus penistaan agama, apostasi. Kemudian yang kedua adalah kasus pelecehan seksual. Dan yang ketiga adalah kasus korupsi dari uang dana BOS ya, dana bantuan operasional sekolah. Nah, sementara yang menurut saya yang tidak mungkin atau sulit sekali untuk bisa dibuktikan itu adalah yang pertama adalah kasus pencucian uang. Yang kedua adalah kasus makar. Karena yang namanya kasus makar ini kalau misalnya bisa dibuktikan kemudian terbukti misalnya Panji Gumilang melakukan makar, ini sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk di akal. Karena apa? Karena program yang dijalankan oleh Panji Gumilang itu adalah program intelijen yang disebut dengan program defeksi. Nah, program defeksi itu adalah memang sengaja dirancang untuk menjebak orang-orang yang masih punya cita-cita, idealisme, dan keinginan untuk menegakkan negara Islam ataupun khilafah. Sehingga mereka itu semuanya dikumpulkan dalam sebuah wadah yang palsu, yang seakan-akan akan mewujudkan sebuah negara Islam dengan cara-cara yang revolusioner. Padahal sebenarnya mereka sedang dijebak berada dalam sebuah organisasi yang palsu itu, yaitu NII KW9 itu. Yang kemudian mereka dibuat kapok dan jerah, dihisap uang-uangnya semuanya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan juga kirot, dan juga harakah Ramadan, dan juga harakah kurban, dan sebagainya. Itu pada akhirnya orang-orang yang sudah mengumpulkan dana itu akhirnya merasa sangat kesal, marah, dan sedih, dan juga ada yang sudah gila juga sudah banyak sekali. Jadi teman-teman saya yang sudah mengumpulkan itu bahkan ketika ditanya lagi tentang soal itu sudah nggak mau berkomentar lagi karena saking marahnya, saking kesalnya, dan saking tidak masuk di akalnya, saking memalukannya juga karena itu dianggap sangat tidak masuk akal. Mereka memberikan janji-janji dengan menjual program namanya program Kirot yang akan dikembalikan nanti setelah 5 tahun. Program Kirot itu adalah program semacam asuransi yang diberikan oleh negara Islam Indonesia, dan hanya diberikan kepada umatnya gitu, obligasi kepada umatnya. Dan dengan obligasi itulah umat itu bisa menuntut nanti sekitar 200 kali lipat atau 300 kali lipat setelah 5 tahun. Jadi banyak sekali orang yang kemudian menjual harta bendanya, menjual rumahnya, menjual sawahnya, menjual semuanya yang dia miliki, kemudian perhiasan yang dimiliki juga di rumah di istrinya itu, kemudian dijual semuanya
Dan ternyata setelah 5 tahun ternyata tidak dikembalikan. Dan itu adalah sebuah penipuan. Jadi ternyata uangnya itu sudah dipakai untuk membangun Al Zaitun, sudah dipakai untuk membeli sapi-sapi, untuk membeli sawah-sawah. Jadi untuk swasembada beras, kemudian juga untuk pendirian sekolah-sekolah PAUD di seluruh kabupaten. Buat seorang intelijen itu kan musuhnya musuh adalah kawan saya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Karena dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikannya ke sana. Jadi buat saya kan tinggal ngikutin itu aluran sistemik dalam berpikir. Sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana. Kalau saya ketika saya jadi kepala BIN, ya saya kan dasarnya itu. Ya, dan saya juga ke sana saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang bahwa kesimpulan yang diambil pada masa lalu oleh presiden yang lalu, saya anggap ya tentu tidak sembarangan. Orangnya bego, kan presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum ICMI kan gitu. Jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki dan tidak ada apa-apa. Yang saya heran, kok ributnya sekarang, itu justru yang bikin heran itu, sekarang jadi ribut, nggak ada apa. Saya kira masyarakat perlu hati-hati dan harus cerdas berpikir, ini ada apa sebetulnya, dan siapa sebetulnya di belakang ini mau main apa gitu. Apa ingin mengambil alih pondok pesantren Al Zaitun supaya mimpinya itu jadi cita-cita. Cita-cita kan fisiknya ada gitu. Jadi nantinya ada, wah secara fisik nih saya jadi punya ini gitu. Kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu. Kalau punya ini maka mimpi saya jadi betul-betul jadi cita-cita. Ini harus waspada. Ya mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam hidup ini bernegara dan berbangsa. Cepatlah sejahtera seperti negeri-negeri orang yang pada sejahtera, nggak ribut aja urusan beginian itu. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Al Zaitun itu. Gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau aset pribadi itu Pak, keluarga Tahun saya. berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Masalah Al Zaitun ini sesungguhnya saya udah hopeless. Hopeless sekali. Karena pekerjaan saya dari tahun 96 sudah keluar, itu 96 saya keluar. Jadi 85 dibaiat, dan yang membaiat itu sesungguhnya Abu Toto, Panji Gumilang. Setelah ada pembinaan 87 saya dilantik jadi aparat desa di Jakarta Timur. Perjalanan saya selama itu sampai 96 pada akhirnya membawa saya kepada sebuah kesimpulan, ini ada hal yang ganjil. Walaupun memang apa yang saya dapatkan tentang masalah Al Zaitun ini ngeri-ngeri sekali lah gitu. Kasus Panji Gumilang ini, ya kan, menurut saya yang viral hari ini itu sesungguhnya sebuah kecerobohan dia yang membawa malapetaka.
Gitu. Itu saya bisa simpulkan begitu. Kenapa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sebuah kesalahan. Bahwa pertama tidak boleh ada keluarga yang tahu. Itu protapnya itu. Tidak boleh ada keluarga yang tahu bahwa kita telah hijrah. Terus kedua, bahwa tidak boleh ada saudara-saudara dan juga teman-teman yang dekat dengan kita setelah beat. Apalagi kemudian yang ini tidak boleh ada catatan keluarga TNI Polri. Ketat sekali sehingga yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian. Ya, saya kembali kepada sebuah kesimpulan, ini harus dilawan pada akhirnya gitu kan. Jadi seluruh kekuatan yang ada itu dikerahkan untuk mengambil harta, ya kan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, merekrut orang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk dipersiapkan kepada satu tujuan utama, yaitu saat itu ya Panji Gumilang punya program, ya utamanya ketika dia menjadi imam negara Islam, ya kan, tahun 96, yaitu tentang obsesi dia tentang adanya pendidikan. Kenapa? Karena kita waktu itu butuhnya kaderisasi, dan itu berangkat kepada anak-anak kita saat itu yang dimiliki. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu. Gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau Aset Bapak pribadi mengumpulkan? itu, Pak. Keluarga saya. Tahun berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya. Udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya, ya kan, keuntungan dari saya berinfak itu kan, beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum kita membahas tentang Al-Zaitun, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Johannes Leong. Apa pendapat kalian dengan pesantren Al-Zaitun jika dibandingkan dengan pesantren Bahar Smith atau Rizik Syihab atau Abdul Somad? Bayangkan pengikut-pengikut dari pesantren Abdul Somad. Dia mengajarkan di salib ada jin kafir. Bahar Smith sering sekali mencaci maki pemerintah. Apakah orang tua mau anaknya nanti mencaci maki pemerintah? Tuliskan opini kalian tentang pondok pesantren Al-Zaitun dibanding dengan pondok pesantren Rizik Syihab, Bahar Smith, atau Abdul Somad. Mana yang lebih bagus? Jika dibandingkan dengan Al-Zaitun, ormas pengasuh khilafah seperti HTI, FPI, dan PA212, mereka adalah pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, dan mereka ingin mengganti Pancasila menjadi khilafah. Kadrun pengasuh khilafah menganggap Indonesia merupakan negara tauhid. Jadi, mereka ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan sudah sejak lama pondok pesantren Al-Zaitun bermasalah dengan kesesatan yang dipelihara. Puncak kesesatan pondok pesantren Al-Zaitun terjadi saat ini, begitu kata Novel Bamukmin. Novel Bamukmin mengatakan mazhab Soekarno jelas ngawur karena tidak termasuk mazhab yang 4 yang biasa umat Islam mengenal sebagai rujukan pandangan. Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang mengatakan mazhab Soekarno atau Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Rizik Syihab jelas-jelas dan seringkali menista agama lain, dan sampai saat ini dia masih bebas atas tuduhan penistaan agama. Rizik Syihab pun sering dipanggil Habib, padahal dia tidak berani lakukan tes keturunan.
untuk membuktikan apa betul dia betul keturunan Nabi. Lebih lanjut, novel Bang Mukmin mengatakan MUI sudah bersikap, maka seharusnya pemerintah bisa mengambil tindakan pembubaran Al-Zaitun dan penutupan pondok pesantrennya agar kondisi negara bisa kondusif. Menanggapi tuduhan tersebut, Panji Gumilang mengatakan MUI adalah sarang teroris. Novel Bang Mukmin menegaskan saat ini umat Islam sudah marah dan turun ke jalan, tapi Al-Zaitun malah pamer kekuatan dengan dukungan oknum-oknum aparat. Lebih lanjut, novel Bang Mukmin mengatakan umat Islam sedang menunggu kejelasan aliran sesat daripada Al-Zaitun untuk pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri, sebagaimana tahun 2008 pemerintah bisa mengeluarkan SKB 3 Menteri dalam pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat memutuskan hukum memondokkan anak-anak di Al-Zaitun adalah haram. Pengharaman itu buntut dari kontroversi yang dibuat oleh Panji Gumilang, pendiri pesantren Al-Zaitun. Hukum memondokkan anak-anak di Al-Zaitun menjadi haram didasari pada penyimpangan ajaran yang dianut di Al-Zaitun. Misalnya saja mencampurkan syaf laki-laki dan perempuan di barisan pertama saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan umat lain yang dianggap dapat menyerupai dan menyiarkan tradisi agama lain. Alasan lainnya, orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya mendapat pendidikan di lingkungan yang buruk atau menyimpang. Dengan kata lain, orang tua dapat dianggap sengaja menitipkan anak-anak mereka pada guru-guru yang salah. Lalu bagaimana dengan pondok pesantren Rizik Syihab dan Bahar Smith, apalagi Abdul Somad? Mereka suka sekali menista agama orang lain, dan mereka suka sekali mengumbar atau mengajak kebencian. Alasan selanjutnya, dengan memondokkan anak di pesantren di Al-Zaitun sama saja dengan mendukung dan memperbanyak jumlah pengikut ajaran yang menyimpang itu. Padahal seharusnya orang tua harus memilih pesantren dan guru-gurunya yang memiliki sanad keilmuan yang masyhur. Apakah di sini yang dimaksud adalah orang tua mesti memilih pesantren seperti pesantren Bahar Smith, di mana Bahar Smith berceramah selalu menggunakan kata-kata binatang? Bahar Smith sering sekali mencaci maki pemerintah. Apakah orang tua mau anaknya nanti mencaci maki pemerintah? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang pondok pesantren Al-Zaitun dibanding dengan pondok pesantren Rizik Syihab, Bahar Smith, atau Abdul Somad. Mana yang lebih bagus? Kita bisa melihat pengikut daripada Bahar Smith kebanyakan adalah preman. Bayangkan saja, Bahar Smith ketika ceramah selalu teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata binatang sambil mencaci maki pemerintah. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan Ormas MUI betul adalah sarang teroris. Terbukti dengan banyak sekali anggota MUI yang ditangkap oleh Densus karena kasus teroris. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga, dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.